Melvin senang karena bisa bertemu, berkumpul, dan mendoakan supaya virus corona hilang dari muka bumi. Menurut Rishon yang paling berkesan doa malam via Zoom adalah Rishon mendapatkan julukan baru, selalu dipanggil Pak Korsek. Juga Rishon senang bisa doa bareng bersama saudara dan keluarga besar. Aku paling suka di doa malam ini karena kita bisa ketemu sama saudara-saudara lain, sama kita bisa berdoa bergantian-gantian sama baca Alkitab, sama kita bisa berketemu sama-sama, dan kita bisa ketemu saudara-saudara yang lain seperti Om Michael, Tante Mestis, Opa Yopi, sama Om Mane. Kalau saya suka saat doa malam Zoom, saya senangnya itu bisa lihat om tante sama adik-adik sama saudara sama opa-opa sama oma-oma. Misalnya saya senang ketemu si Jessie sama kakak Fanya Manen saat di Rusia bisa ikut berdoa. Terus sama si Opa Yopis, Om Manen sama Tante Eki juga, sama si Mika, Adek Masa, sama si Om Michael sama Yang Oi paling suka di Zoom doa malam adalah bisa berkumpul bersama saudara, adik, dan mama dan tante yang Oi jarang ketemu. Misalnya itu ada Om Maneng, Opa Yopi, Tante Eti, Tante Meso, Michael, dan Adik Maisa dan Mika, dan juga Mami yang ada di Rusia yang bisa juga ikut berdoa bersama. Jauh di mata namun dekat di hati. Hanya senang berdoa di Zoom karena hanya bisa ketemu oma opa, om tante, adik-adik yang sehat di Indonesia setiap hari. Jessie senang, Jessie bisa berdoa sama-sama. Dadah. Yang berkesan buat kami dari adanya sesi doa bersama keluarga HTPU ini adalah dengan sesi ini justru kita sebagai keluarga bisa dipertemukan setiap hari untuk berbagi cerita setiap hari, berbagi suka duka, dan saling mendoakan dan menguatkan setiap hari. Yang bahkan dulunya walaupun berdekatan jaraknya atau berjauhan tidak pernah ketemu atau jarang ketemu, bahkan dalam sebulan juga bisa dihitung jari mungkin. Dengan adanya sesi doa ini justru kita bertemu setiap hari, dan buat kami itu sangat berkesan karena buat kami itu sangat menguatkan di era pandemi ini. Dengan adanya doa malam yang dilakukan secara rutin selama kurang lebih 3 bulan ini, impact terbesar itu adalah buat anak-anak, karena anak-anak jauh merasa lebih dekat dengan keluarganya, dan seperti mereka itu setiap hari ketemu dengan keluarga yang ada di Indonesia. Dan momen ini menjadi hal yang memorable buat mereka, bukan karena hanya pandemiknya aja, tetapi lebih kepada intensitas mereka ketemu dengan keluarga besar. Justru karena saking happy-nya dan saking intensnya ketemu, Janessa itu selalu bilang dia pengen ke Depok. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang selalu menopang kami ketika kami masuk dalam status ODP pada 3 minggu yang lalu. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Tetap sehat, salam sejahtera. Terdapat dalam doa malam keluarga besar HTPU, yang pasti waktu papa ditabrak sama motor. Nah malam itu kakak cuma bisa bilang, kakak Sata bisa bilang kita doa dan doa. Nah
puji Tuhan saya didukung sama keluarga besar HTPU yang terus berdoa untuk Papa, dan semua proses dari operasi sempat cari-cari donor darah sampai penginapan itu disiapin semua sama Tuhan. Itu kuasa Tuhan. Dan puji Tuhan operasi berhasil, dan sekarang jahitan sudah dibuka, dan tepat hari ini Jumat Papa boleh pulang. Semua sudah selesai. Jadi saya ucapin terima kasih atas dukungan doa dari keluarga besar HTPU. Saya nggak bisa balas. Terima kasih. Kesannya punya arti yang amat sangat mendalam dengan adanya situasi dan kondisi seperti ini. Kita dipertemukan dalam satu wadah di Zoom ini, walaupun kita tidak pernah bisa bersentuhan, tapi kita bisa melihat secara langsung kalau mereka semua anak, cucu menantu dan keluarga besar dalam keadaan sehat, tiada kurang suatu apa. Bukti nyata kalau Tuhan menyertai mereka semua. Jadi nggak bisa speak. Pesannya, walaupun sekarang sudah hampir berakhir karena memang akan ada new normal, tapi seperti ini, hidup seperti ini, maksudnya hubungan seperti ini boleh dipelihara terus-menerus dengan cara lain, walaupun tidak melalui Zoom, tapi biarlah mungkin dalam doa secara pribadi, dalam doa secara dengan keluarga, boleh kita sebut nama dari orang-orang yang amat sangat kita kasih, bukan cuma sekedar anak cucu menantu, tapi keluarga besar, dan itu sudah dilakukan. Kumpul bersama keluarga dari anak cucu, keluarga HTPU, dengan senangnya, berkesannya bahwa selama ini ada yang belum kenal POP, ternyata dengan training ini semua baru kenal OPOP dan OPOP. Senangnya bisa berkumpul bersama, berdoa bersama, dan sukacita. Pesannya agar supaya doa malam ini jangan berhenti sampai hari Sabtu itu aja, tapi seterusnya bisa diatur waktunya seminggu sekali atau 2 minggu sekali, supaya Pak Korsek tetap semangat. Kalau bagi Opa yang paling terkesan adalah orientasi dari cucu-cucu ini selalu berada dekat dengan keluarga, dan mereka dibentuk dalam suasana yang dekat dengan Tuhan, sehingga mereka sudah dididik secara tidak langsung untuk tampil dalam doa, artinya membawakan doa, dan mereka mempunyai keberanian untuk itu. Itu hal yang sulit bagi anak-anak, dan Opa yakin kalau mereka sudah besar nanti, karena orientasinya bagus, mereka menjadi anak-anak yang bagus. Kalau bisa sih acara-acara seperti ini diadakan ketika hostnya punya waktu. Oh my God! Minimal Sabtu atau apa, biar tidak ada pemanasan terus buat cucu-cucu. Yang paling utama adalah buat cucu-cucu. Program ini kayaknya sepertinya perlu diteruskan. Dijadwalkan aja minimal 1 bulan 1 kali, lebih boleh. Karena ini mengandung unsur pendidikan dan pembelajaran bagi terutama bocil-bocil, bocah-bocah. Mereka tanpa sadari mereka belajar memiliki kepribadian untuk hidup di dalam jemaat itu sebaiknya bagusnya bagaimana, bisanya bagaimana gitu loh. Untuk disuruh berdoa,
disuruh sesuatu yang berhubungan dengan ibadah itu, mereka sudah berani. Dan kalau perlu juga ini disosialisasikan ke jemaat lain juga bisa melakukan hal yang ini bagi keluarga-keluarga mereka yang sebutlah tersebar di mana-mana. Untuk suatu waktu kan bisa berkumpul di sosial media seperti kita bikin gitu. Oke, gitu aja. Hanya satu yang ku minta.